Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Al-Huda Ngadi Mulyo Yogyakarta yang dirahmati Allah. Tadi pas sholat isya rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, saya membaca surat apa Bapak Ibu? Rano sing jawab nih. Saya terbiasa dengan anak-anak saya dan murid-murid saya, setiap habis sholat saya tanya, tadi rakaat pertama setelah Fatihah imamnya baca surat apa? Kalau nggak bisa jawab, biasanya sholatnya tidak khusyuk. Kadang yang imam orang lain, saya tidak imam, saya kadang juga nyuruh murid-murid saya minta tanda tangan sama imamnya, sekaligus ditanya, tadi bapak membaca surat apa? Pernah juga imamnya lupa, tadi baca apa ya? Itu sekedar indikasi kecil saja untuk menguji kita sholatnya khusyuk apa tidak. Walaupun belum tentu, tapi ya ngukur-ngukur sendiri aja lah, murojaah begitulah. Tadi saya membaca surat Al-Lahab Bapak Ibu. Jarane simbah kula surat Tabat. Mergo dimulai dari kalimat tabat yada abi lahabi wa tabba. Jarane simbah surat Tabat, padahal namanya surat Al-Lahab. Secara singkat, surat ini mengisahkan tentang kegagalan Abu Lahab di dalam usahanya menghentikan dakwah ponakannya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab itu paman Nabi yang tertua Bapak Ibu. Kisahnya sangat tragis, usahanya sia-sia. Di dalam surat Al-Lahab digambarkan tangannya terbakar. Itu artinya amalannya semuanya sia-sia, hangus semua gara-gara punya sifat dengki kepada ponakannya. Padahal cuma sama ponakannya, kok dengki itu loh, kan nggak ada ukurannya kalau dibilang umur. Dan kisah Abu Lahab ini juga diawali dengan kisahnya Abu Jahal, pamannya juga, tapi adiknya Abu Lahab. Kisah lengkapnya Bapak Ibu di Perang Badar, saya butuh waktu 1 jam, tapi karena waktunya pendek saya singkat saja. Saya mulai dari Abu Jahal di Perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memberikan pimpinan perang kepada Abdurrahman, sahabat Nabi yang dulu ketika masih kafir, belum masuk Islam, namanya Abdul Hud. Hud itu berhala atau patung, hamba patung. Setelah masuk Islam diberi nama Abdurrahman. Jadi dalam sejarah Nabi pernah mengganti nama-nama orang sebanyak 22 kali. Mereka sangat senang kalau nama-namanya diganti oleh Nabi. Seperti itu cucu Nabi Hasan Husain, itu nama aslinya Abbas, dari bapaknya sama Nabi diganti Husain Hasan. Yang Husain itu Hamzah, sama Nabi diganti Husain. Saya juga dulu begitu Bapak Ibu. Nama saya Fathuddin Aziz. Ketika di pondok pesantren sama pimpinan saya Abdul Azam diganti nama Abdul Latif, hamba yang halus, lembut. Mergone kula riyen teng pesantren vokal Bu. Ada program tiap hari Jumat itu bal-balan. Keluar dari pesantren sampai lapangan, sepanjang jalan itu naik ketemu polisi Bu, takbir, Allahu Akbar. Dulu seperti itu zaman saya masih muda. Sama pimpinan saya
kamu nggak boleh kasar-kasar vokal, terus diberi nama Abdul Latif. Sekarang sudah nggak di pesantren, kembali lagi nama saya Fathuddin Aziz. Nah, Abdurrahman ini Bapak Ibu sedang menghadang tentara pasukan Abu Jahal, tetapi belum datang. Sedang menunggu menghadang datangnya pasukan kafir yang dipimpin Abu Jahal. Tiba-tiba datang di sebelah kanannya seorang pemuda, usianya 19 tahun. Coba Bapak Ibu, ini kan berarti SMA kelas 3 atau mahasiswa lah mungkin ya. Mohon maaf namanya lupa, lama saya tidak membaca sejarah perang Badar. Sama Abdurrahman ditanya, ada apa pemuda? Pemuda ini menjawab, saya akan membunuh Abu Jahal. Ya. Ada apa kau membunuh? Kata pemuda, saya dengar Abu Jahal dulu orang yang paling jahat, yang paling membenci Nabi, maka akan saya bunuh. Kata Abdurrahman, wow keren ini. Tidak lama kemudian di sebelah kirinya juga muncul seorang pemuda, usianya lebih muda, 16 tahun. Ini berarti SMA kelas 1 ini. Yang kanan ini tidak tahu kehadirannya yang kiri karena sedang sibuk fokus menghadang kalau nanti Abu Jahal datang langsung menyerang, sehingga nggak tahu kalau sebelah kirinya Abdurrahman juga datang seorang pemuda. Dan ditanya sama Abdurrahman, apa yang kamu cari? Abu Jahal, kata pemuda ini. Kenapa kamu akan membunuh Abu Jahal? Saya benci dengan orang yang sangat jahat terhadap Nabi. Luar biasa ini. Tidak lama kemudian pasukan Abu Jahal muncul Bapak Ibu. Di tengah-tengahnya Abu Jahal dengan pasukan 10 lingkaran. Jadi kayak obat nyamuk, dikelilingi 10 lingkaran. Abu Jahal di tengah-tengahnya dengan berpakaian besi, kepalanya juga besi, semuanya besi. Kudanya juga dilengkapi dengan pakaian besi, hanya kelihatan mata kecil. Tinggi, besar, gagah berani Abu Jahal. Begitu Abdurrahman mengatakan itu Abu Jahal, ini dua pemuda ini Bapak Ibu langsung melesat. Jadi kayak kita nonton film kungfu itu, Jet Li kalau menyerahkan langsung ginggang itu, langsung melesat itu. Seperti panah yang lepas dari busurnya, langsung melompat. Dan kedua pemuda ini langsung menyerang, membabi buta pasukan termasuk Abu Jahal. Sampai yang adiknya, ternyata kakak beradik ini Bu, yang usia 16 tahun langsung mati syahid. Jadi zaman dulu enak sekali langsung masuk surga. Kalau zaman sekarang sulit mati syahid itu. Perang melawan siapa ini? Mati duluan. Nah kakaknya yang 19 tahun ini masih tarung. Kemudian tangan kanannya dibabat oleh Abu Jahal, hampir terlepas, tinggal beberapa kulit bergelantungan. Jadi tangannya gantung-gantung itu. Sama tangan kirinya dipegang, ditutupi pakai selendang, sehingga perangnya pakai tangan kiri. Tangan kirinya juga kena. Sampai akhirnya pemuda ini juga meninggal dunia dan mati syahid dua-duanya. Tapi Bapak Ibu yang menarik, ternyata kedua pemuda ini sempat melukai pahanya Abu Jahal, sehingga Abu Jahal luka parah ini, terjatuh sampai pasukan Abu Jahal yang 10 lingkaran grogi dan berpikir ini baru dua pemuda, bagaimana kalau ada pemuda yang lain? Ini sempat menggetarkan musuh. Maka diceritakan dalam perang Badar itu, begitu Abu Jahal jatuh, ini pasukannya kocar-kacir, meninggalkan peperangan, terus dikejar oleh pasukan Nabi, sehingga Abu Jahal ditinggal sendirian. Pahanya luka parah, tidak bisa jalan, merangkak ternyata bersembunyi di batu-batuan. Nah, ketika pasukan Nabi semuanya mengejar pasukan kafir, ada seorang sahabat Nabi bernama Abdul Mu'in. Abdul Mu'in inilah yang menemukan persembunyian Abu Jahal yang ternyata sembunyi di batu-batuan. Nah, kata Abdul Mu'in, Abu Jahal, sekarang giliran aku akan membunuh sampean kalau bahasa kita. Kata Abu Jahal, kamu itu bukan derajatnya, nggak ada urusannya dengan saya. Bapak Ibu sekedar selingan, Abdul Mu'in ini orangnya kecil, betisnya saja kecil. Dulu pernah naik pohon, kainnya tersingkap, kelihatan betisnya kecil. Ini sahabat tertawa semua. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jangan kau kira Abdul Mu'in ini lebih kuat daripada kalian. Maka tampillah seorang sahabat yang gagah perkasa,
berjabat tangan dengan Abdul Mu'in, menjerit-jerit, sakit itu. Nabi berbisik kepada Abdul Mu'in, jangan sombong, ini tenaga saya salurkan pakai tenaga dalam. Jadi tujuannya biar gak sombong gitu. Abdul Mu'in mengalahkan pemuda itu, termasuk ketika berhadapan dengan Abu Jahal. Nah, disitulah kisah tragisnya. Abu Jahal akhirnya dibunuh oleh Abdul Mu'in, oleh orang yang menurut Abu Jahal orang yang hina, ternyata mampu membunuh panglima perang. Sehingga Bapak Ibu tersiar kabar ada dua berita, kalau yang membunuh Abu Jahal adalah Abdul Mu'in, dan juga berkat dua pemuda ini yang menewaskan Abu Jahal dan sempat membusuk karena luka parah di bebatuan itu. Itu kisah Abu Jahal yang meninggal dengan tragis, yang nama aslinya Umar bin Hisam. Nah, berita kematian Abu Jahal didengar oleh Abu Lahab. Abu Lahab belum percaya, maka mendatangi adik iparnya, bertanya langsung apa betul Abu Jahal meninggal. Sampai di rumah adik iparnya atau istrinya Abu Jahal, yang menemui adalah pembantunya. Pembantunya sudah masuk Islam dan mengabarkan betul kalau Abu Jahal meninggal. Abu Lahab ora trimo, pembantunya dipukuli. Majikannya atau adik iparnya lihat, kata adik iparnya, ini pembantuku, ini budakku, kamu nggak berhak memukuli. Lalu dari belakang adik iparnya memukul Abu Lahab sampai babak belur, yang lukanya akhirnya membusuk, menular, baunya kemana-mana, sehingga umatnya Abu Lahab menjauh semua. Sahabat-sahabat Abu Jahal menjauh semua, termasuk istrinya, termasuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, kisah terakhirnya di rumah itulah Abu Lahab terkapar tidak bisa bangun dengan membawa penyakit menular, dijauhi oleh masyarakat, dan rumahnya dilempari sampai tertumpuk batu, tertindih batu, batunya menumpuk sampai rumahnya tidak kelihatan. Disitulah akhirnya meninggal dunia Abu Lahab dan Abu Jahal di perang Badar. Kalau Abu Lahab setelah perang Badar tapi tidak ikut peperangan. Inilah Bapak Ibu kisah singkat Abu Lahab yang diabadikan di dalam Al-Quran, seperti kayu bakar yang hangus habis dibakar oleh usahanya sendiri yang sia-sia karena sifat dengkinya. Ini tentunya ringkas saja di Quran, penjelasan lengkapnya ada di hadis. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak cuma hafal saja dengan surat Al-Lahab, tapi perlu mengkaji biar tahu asbabun nuzulnya, kenapa surat ini turun. Itu tentu ada di dalam kisah sirah nabawiyah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.